Nah, dia tuh awalnya nggak mau, tapi aku paksa. Gimana tuh? Ya, gini, kamu tidur aja deh. Aku tutup mata kamu ya, gitu. Tapi lagi-lagi di sana dia keluar lagi tuh. Ya ampun. Keluar lagi tuh. Tumben berani di rumah kakek lagi. Iya, aku tuh nggak tahu. Kayak pemikiran aku tuh, coba aja deh di sini, nggak apa-apa deh. Kamu Lagian suka kan sesuatu yang menantang ya? kayak kaget, ih apa sih ini kok rasanya gini sih kata aku. Rasanya gimana Rasanya emang? kayak geli-geli gimana gitu. Terus aku di sana kayak jalan tuh kayak gimana sih orang yang Pincang. iya bukan pincang bukan pincang kayak yang orang udah kesel ya gimana sih kayak sama aku kebelet juga pengen. Iya, iya, Di sana iya, aku iya. kayak cari-cari mangsa gitu. Mm-mm. Oke, kita sebut saja Kenny. Kenny di sini akan bercerita tentang sebuah pengalaman. Pengalaman 18 plus pastinya. Tapi disclaimer dulu sebelumnya bahwa pengalaman ini bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontoh, bukan untuk diikutin, tapi cuma untuk didengarkan dan diambil pelajaran supaya kita bisa lebih waspada lagi, mawas diri, hati-hati dalam bertindak, dan supaya itu tidak bisa menimpa kita dan keluarga kita. Kejadian yang dialami narasumber itu cukup diambil pelajaran saja. Ini 18 plus ya. Kenny, kamu biar nyaman, kamu duduknya udah nyaman atau belum? Udah. Karena kamu akan lo gue juga nggak apa-apa, lo gue aja ya. Iya. Nah, karena kamu harus bercerita sesuatu yang beda di diary kali ini. Ya. Lo mau mulai dari mana? Biar nyaman ceritanya. Relax ya. Oke. Dimulai dari aku kan punya sepupu. Kita dari kecil selalu bareng, kayak main bareng, mandi bareng. Sepupunya cewek cowok? Cowok. Oh, cowok. Sepupunya cowok. Sepantar? Iya, sepantar. Malah dia tuh kecil. Aku agak gede. Aku ada gede. Tapi seumuran? Seumuran. Tapi Terus? dia tuh tumbuhnya emang kecil. Ya biasa cowok kan lambat Nah, gedenya. iya. Itu biasa main bareng gitu sama dia, mandi bareng. Ya biasa aja gitu namanya anak kecil ya, ketawa ketiwi. Nah, dia tuh pindah ke Lampung sama orang tuanya. Pisah kan, nggak ada kabar waktu itu. Pas aku udah umur 20, dia juga udah umur 20, kita lebaran pulang kampung ke rumah kakek. Semua kan lebaran kan ngumpul kan semuanya. Nah di sana tuh aku tuh heran gitu, siapa sih nih cowok kok ganteng banget gitu, tinggi putih, dia tuh tinggi banget, gimana sih kayak wah ganteng banget lah pokoknya. Aku tanya kan ke mama, "Ma, dia tuh siapa sih?" Katanya, "Loh itu kan sepupu yang dulu suka bareng sama kamu," katanya. "Hah, masa sih?" Aku mendekati dia kan. Lu itu ya, lu Denny ya yang dulu suka main bareng sama gue. Lu inget gak sama gue? Siapa ya? Kenny ya? Iya, kata aku kan gitu. Oh iya, ternyata lu kecil ya sekarang gitu, nggak kayak dulu. Kebalikannya Iya, ya, lu dulu gede kebalikannya. sekarang lu kecil. Iya. Terus aku tanya, iya, Denny, lu tuh ganteng banget deh sekarang, beda banget. Dulu kan hitam, kucel gitu ya, kecil. Lu baru nyampe udah ngebully. Iya, emang. Dia bete nggak dibully sama kamu? Dia tuh, hitam, kecil, hidup lagi lu gitu. daripada lu katanya kecil tapi kayak orang dewasa gitu. Tapi kan sekarang gue imut kan gitu. Dia bilang, iya sih, katanya. Terus itu tukeran WhatsApp kan. Udah, gue minta nomor WhatsApp lu dong, sombong banget sih, udah lama gak ketemu juga, masa nggak ada kabar. Nah akhirnya kan di situ kayak udah pada pulang kan, lebarannya pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi si Denny tuh dia tuh ada kuliah Di Jakarta. Aku juga ada kerjaan di Jakarta. Nah itu kan deket kan, kayak sering ketemuan gitu. Awalnya chattingan dulu. Oh lu kuliahnya di Jakarta ya? Iya gue juga di Jakarta nih, ketemuan dong. Ketemuan kayak ngopi-ngopi biasa gitu, nongkrong. Nah lama kelamaan kayak di chatan tuh kayak orang pacaran. kok bisa? Awalnya Karena gimana?
aku tuh tertarik sama dia. Yang memulai duluan kayak orang pacaran yang siapa? memulai duluan aku. Gimana Yang mulai ngomongnya? duluan. Ya gini kan di chatan tuh. Denny, kamu tuh kok beda ya sekarang, makin ganteng gitu. Lu jadi pacar gue aja deh gitu. Oh, kamunya langsung begitu. Iya. Nembak lah itu Iya, namanya. aku nembak dia. Terus? Nah, terus dia bilang, ih apaan sih, lu kan saudara gue gitu bilangnya. Tapi boleh aja lah lu imut juga gitu dia bilangnya. Nah terus di situ ya udah kita pacaran nih. Enggak deh biasa aja tapi kita saling manggil sayang gitu. Tapi nggak ada Oh, kata pacaran. pokoknya sayang gitu. Iya. Terus? Di sana tuh aku kan ngekos ya sendiri. Dia kuliah juga, ngekos juga, tapi beda kosannya. Nah, aku telepon dia, Denny temenin aku dong ke sini. Aku sendiri nih, lagi ada kerjaan juga, tapi aku minta ditemenin. Ya udah deh, gue juga mau ngerjain tugas gitu. Gue ke sana bawa bawa makanan ya, lu mau makanan apa gitu? Apa aja deh terserah lu. Nah, dia tuh kan ke sini ke kosan aku. Bawa makanan ya biasa kayak ngobrol-ngobrol biasa, dia ngerjain tugas, aku ngerjain tugas kerjaan. Nah dari sana tuh kayak mulai agak canggung gitu ya. Kayak awalnya biasa-biasa aja ngobrol, tapi aku tuh kayak ngeliatin dia ngobrol tapi aku liatin dia ya, ya anjing, ini cowok udah putih ganteng lagi. Kayak baru pertama kali lihat cowok ganteng ya? Iya soalnya gimana ya, dia tuh beda dari yang lain. Bedanya? Bedanya dia tuh kayak tangannya gitu ada bulu-bulunya, terus ada uratnya juga. Ada bulunya, ada uratnya. Serem kayak berurat gitu. Yang seperti itu kamu bilang ganteng? Iya, tapi dia tuh putih gitu. Pokoknya badan dia juga bisa disebut six-pack gitu. Kalau kata orang-orang tuh punya roti sobek gitu perutnya. Iya sih. Soalnya waktu Jangan itu dia enggak, biasanya laki-laki yang perutnya six pack. enggak juga. Dia tuh cowok banget ya, laki ya. Terus? Nah, terus aku tuh mandang dia. Ih nih cowok ganteng banget gue kesemsem deh sama dia deh. Terus dia tuh kayak cintaan kamu ya? iya. Terus dia tuh nengok ya. Apa sih ngeliatin gue gitu? Nggak apa-apa. Terus kayak udah mulai gimana gitu. Aku ada rasa apa gitu. Soalnya aku belum pernah juga. Nah, di sana tuh aku gini ngeberaniin diri kayak gini. Kita kamu udah pernah belum gitu? Langsung. Iya. Ngomong langsung ya, bukan dari WA. Langsung. Terus kata si Denny, ih apaan sih? Gue nggak pernah kayak gitu. Lagian kan kita kan saudaraan gitu. Ya nggak apa-apa kali kan kita nyoba-nyoba kan cuman doang gitu. Gue bilang gitu. Terus? Nah dia tuh awalnya nggak mau, tapi aku paksa. Gimana tuh? Ya, gini, kamu tidur aja deh. Aku tutup mata kamu ya, gitu. Aku sambil tutup mata dia. Aku Nah awalnya kayak ragu gitu. Terus dia diem aja. Dia pasrah aja. Dia tuh kayak gimana gitu ya, nurut aja anaknya. Terus? Nah aku dia terus Ciumnya tuh cup gitu doang apa iya. langsung dihauk? Sekarang kan belum harimau. Aku langsung dilumut-lumut, langsung lidah lu langsung masuk ke dalam dia apa enggak. cuman Aku gimana? awalnya kayak Kan tuh banyak jenisnya. Iya, cium bibir dulu kayak sekali gitu. Terus mau yang lebih aneh nggak? Aku tanya gitu. Apa sih yang lebih aneh? Kayak aku tuh apa sih kayak bibirnya dia, terus sambil tarik lidah dia. Terus kayak dia tuh kayak keenakan. Terus aku pas ngelirik ke bawah dia, apaan tuh ada yang berdiri. Oh gitu. Iya, ada yang berdiri. Mau nggak buka baju? Kata aku gitu. Ngapain sih? Tapi ya udah deh kata dia. Akhirnya mau. Akhirnya dia buka baju. Itu yang berdiri nggak dipegang? Belum aku pegang. Kayak baju, terus dia ngomong gini juga. Baju
dong biar sama gitu. Ya udah deh, akhirnya dia ngebukain baju aku, kayak kelihatan kan belah gitu. Terus kata dia, punya punya lo kok putih ya gitu, kayak sama pink gitu ya gitu katanya. yang mana? Kata Atas apa yang bawah punya kamu? ini belah aku, Oh, belahan putih aku. pink. Ya katanya, ada pink gitu ya kata dia. Terus dia tuh kayak kayak megang itu aku, Dia belahan juga mau aku. lah ya berarti ya. Iya, dia juga kayak mau. Kata terus kan, ya aku boleh nggak pegang yang bawah kamu yang berdiri itu, katanya. Aku buka ya, aku buka, pas aku buka kayak tercengang gitu, soalnya belum belum pernah lihat juga. Wow, Amazing. amazing. Seperti apa? Udah Seperti di film-film Disney. udah mau berdiri, terus Gimana bentuknya? panjang berurat gitu, pokoknya wow lah pokoknya. Ada bulu? Ada ada bulunya. Lebat? Enggak Jarang-jarang? juga, jarang-jarang. Hitam? Bulunya bule hitam? Bulunya hitam, tapi Keriput? anunya dia warna coklat enggak ya, kayak putih enggak juga, tapi biasa aja gitu. Oh, udah dipotong belum itunya, ujungnya? Udah, aku kan itu beda agama gitu ya. Oh, kalian saudaraan tapi beda agama? Beda agama, tapi kalau pas lebaran ya bareng gitu, bergabung. Karena ayah aku Islam, mamaku non Islam. Oh, Tapi kamu sendiri? aku ikutin ikut mama. Iya. Tapi tetap gabung kalau lebaran. Jadi itu kakek dari nenek apa? Nenek dari ayah kamu ya? Sepupunya. Iya, sepupunya iya. ya, dari ayah ya. Iya, bener. Terus? Nah, terus kan tadi sampai cerita yang aku buka Pas dibuka ya. Wow. Jadi kamu baru pertama kali ngeliat? Iya, baru pertama Tapi kali kan lihat. kalau di film-film, di video-video kan pernah lihat sebelumnya? Pernah sih. Maksudnya kayak yang secara langsung gini kan belum pernah. Jadi aku tuh kaget banget. Kataku, oh ternyata bentuknya kayak gini ya gitu ya. Cuma aku bilang gini, punya lo lumayan bagus juga ya, gede gitu. Aku juga baru pertama kali lihat. Sedangkan kamu masih dong ya? Iya, itu. Terus aku tuh kayak lihat di video kan, kayak belajar dari video itu. Aku kayak pegang-pegang punya dia juga aku. Nah, terus kata aku, pegang dong punya aku gitu. Itu belum pada buka baju semua, masih pada pakai. Dia udah lepas baju, aku udah lepas. Cuman yang bawahnya belum. Posisinya kan aku pakai tank top, celana pendek, dia celana panjang. Nah, tank aku udah dibuka sama aku juga udah dibuka. Terus aku buka nih celananya si Denny itu, sepupu aku. Buka dong, aku bukain ya, aku buka. Nah, terus ya udah gantian deh punya kamu dong katanya. Ya udah, aku lepas kan, tapi di situ tuh aku nggak berani buat masukin. Jadi diapain? Jadi cuman aku pegang punya dia punya aku. Enggak, aku kayak pas itu belum berani. Kataku, gimana sih rasanya, aku belum berani nyobain ya. Aku cuman gini ya, gini. Dia terus pegang punya aku juga. Kata dia tuh apa sih, kayak keluar cairan gitu yang kental gitu. Cairannya putih kayak gitu, kental. Jadi dia putih. Udah keluar atau itu kayak pas aku udah mainin agak lamaan, dia kayak keluar cairan gitu. Apa sih ini, kata aku. Lu udah apa sih, udah merah gitu ya, kata aku. Lu keluar. Masa iya, katanya. Iya, kok cepet. Berapa menit sih gitu? Enggak lama, cuma 5 menitan. Cepet banget sih, udah keluar. Padahal kayak yang di video-video gitu aku. Di video-video gitu kan lama ya? Lama banget. Nggak tahu kata-kata dia. Dia tuh kayak malu-malu gitu. Nah, terus dia ngomong gini, coba deh masukin kayak yang di video-video gitu, katanya. Padahal itu udah keluar. Padahal keluar, tapi dia pengen dimasukin. Terus kataku, jangan dulu deh, aku nggak berani kalau kayak gitu, soalnya aku belum pernah.
gitu kan. Nah akhirnya dari sana cuman kayak bahasa saling doang. Sampai dikeluarin, tapi nggak dimasukin. Nah di keesokan harinya udah ada 2 harian lah. Aku ada chat lagi si Denny, masih chatan sih, cuman aku chat gini, kita ngekos bareng deh, gimana mau nggak? Kata aku, kita cari kosannya yang deket-deket aja, yang deket sama kerjaan aku, yang deket sama kampus kamu juga. Nah akhirnya kan di sana pas keesokan harinya dapet tuh kosan. Oh, boleh ya sama orang tua? Nggak tahu, orang tua kita nggak tahu. Dia tapi bilangnya ngekos kan? Bilangnya ngekos. Tapi nggak bareng gitu ya? Tapi taunya iya, bareng. Tapi taunya bareng. Nah habis tuh udah dapet kan kosannya yang bebas gitu, daerah Jakarta sana. Nah kayak pindahan gitu kan kelelahan kan. Terus dia berkeringat, aku juga berkeringat. Kataku sana mandi duluan deh sana. Kata si Denny, bareng yuk mau nggak katanya. Iya apaan sih nggak mau, malu aku bilang gitu. Berarti kosannya AC gitu? Enggak, waktu itu belum dipasang AC. Baru kayak ada kipas angin doang. Pantesan keringetan ya? Iya keringetan. Kamar mandi dalam dong? Kamar mandi di dalam. Nah dia mandi duluan, terus aku kebelet kan, aku gedor-gedor dia. Denny cepetan dong, mandinya lama banget sih kata aku. Sabar dong, apa sih katanya. Gue dobrak ya, nebeng bentar nih, mau pipis doang. Dia bukain kan, dia tuh posisinya pakai anduk doang. Kan emang udah ngeliat nih, dia ngapain malu. Iya sih sebenarnya, tapi aku masih malu-malu gitu, malu tapi mau gitu. Nah terus itu keluar kan, aku kayak terpesona gitu. Anjir. Terpesona. Tapi belum dibuka aja udah terpesona ya? Iya. Berarti udah dibuka anduknya tuh. Iya. Ini gila sih, punya sepupu ganteng amat sih. Udah mah badannya bagus, ya spek, ya putih, tinggi juga. Nah, aku kan kayak awalnya kan mau ya, sampai gak jadi, sampai gitu? kayak masuk lagi ke dalam. Pandangannya tuh air pipis jadi malu. malu nggak jadi. Minder. Saking gantengnya, saking terpesonanya sampai jadi langsung minder. Aku mau apa? Cuma butiran debu. Nah, langsung resign ya. Jadi nggak jadi. Aku kamunya malu ya mau sama dia? Bukan malu sih, tapi kayak lebih ke hilang aja pengen rasa habisnya tuh. Kayak terpesona sama tubuh dia tuh, kayak udah aku tuh apa ya? Kayak udah merasa duluan nih gitu ya. Gitu. Kamu diam-diam juga kayak ngefans sama dia? Iya, bisa jadi tuh. Anduknya dia nonjol? belum ya. Aku bilang gini, kita nyoba di kamar mandi, mau nggak? Aku tawarin gitu kan. Terus? Ih apaan sih, bukannya lo takut ya? Ya kita nyoba aja kata aku. Aku kan kayak tubuh dia, kayak goda-goda dia, kayak digini ini lehernya dia, sambil aku bibirnya dia. Akhirnya dia tuh kayak nyaut, saling saut, saling cium, saling gitulah, tarik-tarik gitu. Terus dia cium leher aku, terus dia kayak udah apa sih disebutnya, udah brutal ya apa ya? Dia buka apa sih, kasar juga enggak sih, tapi secara. Jadi yang lebih itu siapa? Kita berdua. Dia buka buh. Nah aku lihat bawahnya dia udah tegak tuh. Terus ya udah aku buka aja. Bener-bener tegak lurus dia. Tuh pakai baju seluruhnya. Iya bener itu. Terus ya udah akhirnya di situ pokoknya dia nggak pakai baju, aku nggak pakai baju juga. Di situ kamar mandinya sempit atau enggak? Agak luas sih. Soalnya di sana
ada tempat mandi itu apa sih? Bathtub. Nah, iya itu. Oh, berarti kosannya mewah dong. Kosannya mewah, per bulannya 2 juta. Ih, yang bayar siapa? Yang bayar kita berdua. Ya, kok nggak dibayarin sih? Jadi PT-PT. Iya, aku 1 juta, dia 1 juta. Kayak Kamu nggak gitu. ilfil? Enggak, kan sama saudara sendiri. Maksudnya, kok nggak dibayarin full? Karena dia masih kuliah gitu. Karena dia masih kuliah juga, terus kayak saudara sendiri udah saling aja gitu ya sama saudara. Aku bilangnya gitu, mikirnya. Nah di sana kan udah bener-bener nggak pakai baju ya, nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak pakai dalam. Akhirnya tuh di sana saling dia punya aku. Nah tapi di sana aku belum berani. Lagi-lagi belum berani. Lagi-lagi belum kan berani. Kos bareng, apalagi yang ditakutkan. Nah, aku tuh kayak, aduh sakit nggak ya? Aku bilang gitu. Takutnya sakit, takut sakit, takut berdarah, takut apa gitu. Oh, karena itu. Nah iya, tapi dia keluar lagi tuh. Ya ampun. Keluar lagi tuh. Penonton kecewa. Tapi di sana agak lama. Oh my god, aku maininnya. OMG. Ada 10 menitan Kenapa lah. dia baru dipegang aja udah keluar, kan belum di. Aku nggak tahu tuh. Tapi dia mainin punya aku juga basah. Aku juga basah. Jadi maksudnya main ini posisinya gimana? Kan di kamar mandi. Sambil berdiri. Dua-duanya berdiri? Iya, dua-duanya berdiri. Dia pegang punya aku pegang punya dia. Oh, nggak pada tuh. Enggak, karena kan jongkok. Enggak. Sambil juga gitu. Nah, akhirnya di sana kan udah dia udah keluar, aku udah basah. Dia lanjut pakai baju. Aku lanjut di sana mandi. Dia udah mandi posisinya. Dia kan udah mandi posisinya. Dia lanjut pakai baju, aku mandi. Nah, habis itu kayak biasa kan ngejalanin aktivitas biasa. Nah, di sana singkat cerita ya. Udah lebaran nih, udah lebaran. Tapi kamu menjalani terus sama dia tuh? Iya. Ngekos bareng, kayak kumpul kebo lah ya? Iya, kayak gitu kayak gimana sih, bukan suami istri juga ya, karena kan nggak berhubungan itu, nggak berhubungan. Nggak berhubungan hidup. Iya, maksudnya kayak kan aku belum. Tadi bukan nih. Yang tadi di kamar mandi saya kurangin maaf. Maksudnya nggak dimasukin, karena kan aku belum berani. Jadi kayak cuma raba-raba doang. Jadi selama ngekos itu nggak pernah dimasukin? Nggak pernah. Kamunya nggak mau? Akunya nggak mau, akunya takut. Nah, tapi pas itu kan lebaran kan, pada balik kampung. Nah, balik kampungnya tuh ke rumah kakek. Berarti udah setahun berlalu dong ya, dari lebaran ke lebaran lagi dong? Udah setahun berlalu. Terus? Nah, lebaran pulang ke rumah kakek, semua ngumpul. Nah, di sana keluarga tuh pada mau apa sih? Ke tempat makan. Ke tempat makan, kayak lebaran makan bersama gitu ya? Makan bersama. Tapi aku di sana nggak ikut. Jadi? Aku enggak deh. Aku nggak ikut makan deh. Aku mau di sini aja di rumah kakek sendiri. Nah, si Denny ikut, tapi nggak lama kelamaan dia balik ke rumah kakek. Aku kan kaget kan. Kok lu udah balik aja sih? Kenapa nggak ikut makan bareng? Enggak deh, nggak jadi. Gue mau temenin lu. Gitu. Nah, akhirnya di sana di rumah kakek ya berarti ya? Iya, di rumah kakek. Kayak gini, ini kan sepi kan, posisi cuman berdua. Aku buat ngeberaniin gini, gimana kalau kita nyobanya di sini aja deh. Nyoba untuk itu masukin. Oh, tuh band berani di rumah kakek lagi? Iya, aku tuh nggak tahu, kayak pemikiran aku tuh coba aja deh di sini, nggak apa-apa deh. Lagian kamu suka sesuatu yang menantang ya? Nah, ya juga sih, bisa disebut sih. Karena kan aku mikirnya gini, udah lama juga kan kita ngekos berdua. Akhirnya aku buat ngeberaniin diri gitu. Jadi ngekos setahun nggak dimasukin, giliran di rumah kakek minta dimasukin.
Bener-bener Kayak- luar biasa. Iya bener kayak udah Karena kok nggak ada tantangannya kali ya, Iya. udah tiap hari berdua, nah udah di rumah kakek Di sana kan, tuh- kalau ketahuan kan lebih deg-degan. lebih deg-degan kayaknya di nih, kamu sana. suka tantangan Aku kunci ya rumahnya, aku kunci semua tuh pintu, jendela. ya kan? Nah aku posisinya tuh di sofa, di sofa kakek. Nah aku buat ngeberaniin diri ngomong ke dia, gimana sih kita nyoba aja nggak sih Iya. buat masukin gitu. Itu sofa kakek bukan kursi goyang ya, bukan? Bukan, nanti goyang-goyang dong susah gimana. Jadi di ruang tamu lah ya. Nah ya di ruang tamu. Terus? Kan sepi kan, gak ada siapa-siapa. Aku tutup juga gordennya. Nah habis itu dia ngomong kayak gini, emang lu beneran berani? Berani deh, aku udah setahun ini kita ngekos masa nggak berani gitu. Lagian kan ini kayak lebih deg-degan gitu kan, lebih menantang lah ibaratnya. Nah akhirnya di sana si Denny duluan yang ituin aku, yang lebih gitu. Karena dia lebih, pas aku ngomong gitu, mungkin dia udah terpancing. Dia nyosor duluan ke aku kayak bibir aku, leher aku, sama pegang-pegang aku kan. Nah akhirnya di sana saling buka baju, buka celana, buka semuanya bener-bener gitu, nggak pakai apa-apa. Nah awalnya tuh aku mainin punya dia dulu, tapi tumben-tumbenan dimainin tuh dia tuh nggak keluar. Kan biasanya Oh, karena dia tegang kali ya. ya nggak tahu juga. Jadi Kan dia biasanya- kayak takut gitu. Biasanya kan dipegang gitu doang, 5 menit atau 10 menit udah keluar. Ini Iya. enggak. Kataku, tumben-tumbenan punya lu nggak keluar, nggak tahu nih kenapa. Nah akhirnya di sana kayak udah pemanasan gitulah, udah saling raba-raba, udah saling pegang-pegang. Akhirnya di situ aku memberanikan diri buat masukin, dia yang masukin duluan. Nah pas pertama aku takut, kayak Dia udah minum obat kuat kali. Karena dia malu 2 kali keluar 5 menit keluar. Nggak ada harga dirinya nggak ada dia. harga dirinya dia. Aku nggak tahu juga ya. Kataku, tumben-tumbenan sih punya lu, nggak tahu ya kata dia. Akhirnya dia yang masukin. Nah, kan aku belum pernah tuh. Aku kayak kaget. Ih, apa sih ini kok rasanya gini sih kata. Rasanya gimana emang? Rasanya kayak geli-geli gimana gitu ya. Sakit nggak pertama kali? Nah, dia tuh masukinnya kayak secara paksa gitu. Kan punya aku juga, punya dia tuh susah dimasukin ke aku. Mungkin aku masih kan belum pernah. Nah, aku di sana kayak kesakitan. Ih, sakit kata aku. Aku bilang gitu, ih, Denny sakit, pelan-pelan dong. Kata dia tuh kayak bener-bener banget. Dia tuh bener-bener ada brutal ya. Masukin aja langsung gitu. Masukin aja langsung Goyangannya kencang. Kenceng banget. Sampai aku kesakitan, sampai aku nangis di sana. Aku nangis, Denny udah dong, udah katanya. Karena Kata baru aku, ya. Karena baru ya. Aku juga belum pernah kan. Terus? Nah di sana dia tuh nggak ngomong apa-apa, kayak dia tuh menikmati banget gitu lah. Akhirnya di sana, tapi kita mainnya nggak lama sih, cuma 10 menitan. Nah dia tuh Tapi dia keluar. ngeluarinnya dia di luar. Kata aku, kok udah tahu ya, liatin kayak di video-video gitu ya. Kok udah ini sih udah ahli ya. Aku kan bilangnya gini, ih kamu, aku takut aku hamil nggak ya gitu. Bilangnya. Kata dia, enggak kan aku di luar katanya. Dia ngeluarinnya di atas perut aku. Nah aku tanya gitu, aku nggak sadar kalau dia udah ngeluarin di atas perut aku, karena aku juga kayak keenakan tapi sakit gitu kan. Tapi sambil nangis gitu. Dia bilang gini, ya enggak lah, enggak bakal hamil, kan aku ngeluarinnya di luar. Kok bisa tahu sih, kataku. Tahu, aku sering dengar orang-orang ngomong kayak gitu, katanya kalau keluar di luar enggak apa-apa, enggak bakal hamil. Sama dia tuh sering liatin video gitu juga kan. Nah, akhirnya di sana udah beres, kayak denger suara rame-rame gitu. Ternyata pas si Denny intip,
itu keluarga udah pada balik selesai makan. Nah, untung udah beres ya? Untung udah beres. Itu padahal mainnya nggak lama, cuma 10 menitan. Cuma yang lamanya tuh pemanasannya. Yes. Pemanasannya. Terus di sana buru-buru sambil kesakitan juga aku. Sakit banget sih kata aku. Terus aku di sana kayak jalan tuh kayak gimana sih orang yang pincang. Iya, bukan pincang. Kayak orang udah kesel ya gimana sih kayak kayak jalannya beda gitu ya dari biasanya. Nyegang gitu. Iya. Nah, mama aku tanya, lu kenapa jalannya kayak gitu? Nggak tahu nih, kaki aku kesleo sakit gitu aku bilangnya. Padahal aku baru abis kayak gitu, kayak kesakitan gitu. Mau diurut gak? Enggak, kata aku, nggak usah deh, nggak apa-apa. Aku takutnya ketahuan kan, masa bilangnya kaki kesleo, tapi pas nanti ke tukang urut nggak kenapa-napa. Nah, si Denny juga posisinya tuh kan kayak keringetan gitu. Posisinya AC-nya lupa gak dinyalain di rumah kakek. Berantakan rambutnya. Iya, rambutnya berantakan. Kata kakek aku nanya ke si Denny, lu kok rambut tuh berantakan sama keringetan juga, abis ngapain? Dia bilang abis olahraga nih, gitu. Abis olahraga. Lebaran kayak gini lu bisa-bisanya saya sempet-sempetnya olahraga, dia bilang. Ya harus dong, kan badan aku kan terawat kayak gini, six-pack kayak gini, ya karena rutin olahraga gitu, dia bilang. Terus? Oh iya deh, di sana nggak ada yang curiga. Nah akhirnya habis lebaran kita kayak pulang ke rumah masing-masing. Aku pulang ke kosan sama dia bareng. Nah di sana tuh karena udah pernah juga ya, sering ngelakuin lah aktivitas kayak gitu. Jadi ketagihan ya? Jadi ketagihan. Dia yang keseringan minta sih dia. Tapi pakai pengaman? Pakai. Dimasukinnya ya? Iya. Berarti bisa dikeluar di dalam dong kalau pakai pengaman? Iya. Gak usah dicabut lagi? Bisa dicabut. Nah, enak? Enak sih kayak ketagihan gitu. Terus kan enakan pakai pengaman apa enggak? Enggak. Aku bilang gini, kok pakai pengaman kok rasanya beda ya gitu. Aku nanya ke dia. Iya gimana mau nggak pakai? Nah pas itu nggak pakai deh. Akhirnya nggak pakai pas main yang ke beberapa kalinya nggak pakai. Ya udah deh setiap main nggak pakai pengaman, tapi keluar di luar, kayak gitu. Nah akhirnya dia apa sih disuruh ayahnya pindah kuliah, pindah ke luar negeri kuliahnya. Ya berakhir dong hubungan kalian, kandas dong. Aku agak kecewa gitu sih, gimana? Kenapa gitu kok dipindahin, dia bandel emang? Gak tahu juga tuh. Aku nggak tahu ceritanya kayak gimana, tapi yang pasti dia tuh cuman mau dipindahin gitu. Aku nggak denger dia cerita apa-apa gitu. Terus dia mau? Dia mau karena dipaksa. Karena dia tuh orangnya nurut sama orang tua. Terus? Nah akhirnya di sana aku kan kesepian kan, nggak ada temen gitu. Kayak kamu juga udah keburu gatel. Iya, biasanya kan ada temen gatel. Pengen juga biasa kan sama si Denny gitu. Ini kok agak-agak gimana gitu, nggak ada temennya. Ya udah kan aku di sana kebetulan juga ada temen aku cewek yang chat aku, dia ngajakin ke klub malam. Dugem. Iya, dugem. Nah, dia dugem yuk gitu dia bilang. Clubbing lah ya kalau anak zaman now. Ayo katanya, kata aku. Nah, habis itu kan berangkat kan ke klub malam. Terus? Nah, di sana kayak tuh kamu pertama kalinya atau udah sering? Sebenarnya udah sering sih. Cuman beda suasana. Waktu itu kan aku belum pernah kayak gitu, masih Jadi sekarang kondisinya udah jebol. Iya, kondisinya udah jebol. Sama aku kebelet juga pengen. Iya. Di sana aku cari-cari mangsa gitu. Kebetulan aku harus minum, ada om-om. Om-om yang deketin aku. Tapi tuh om-omnya tuh apa sih, gendut gitu. Gendut.
Namanya juga om-om. Iya, gendut. Perutnya kayak buncit gitu. Tapi ya aku gimana sih, kepalang udah nggak tahan, udah pengen juga. Kebetulan om itu ngedeketin. Bukan karena uang ya kamu ya, karena emang pengen. Bukan, emang aku lagi pengen. Dia ngedeketin, kayak ngerayu-rayu gitu. Akhirnya kan di sana aku diajakin ke dalam mobil. Aku diajakin ke dalam mobil. Nggak diajakin ini apa ngamar. Biasanya om-om ngamar di Enggak, hotel. karena waktu itu mungkin dia juga udah kepengen gitu ya. Dia udah kepengen. Udah kebelet. Aku juga udah kepengen banget, udah kebelet banget. Akhirnya di mobil tuh dia nyasar aku duluan. Itu lagi nggak? Lagi mabuk juga. Kamu dua-duanya? Ya, dua-duanya mabuk. Dia, "Dek, main di sini aja," gitu. Si om itu bilang. Kayak aku ya lagi kepengen juga kan. Ya udah deh, akhirnya aku turutin kemauan dia. Ya kayak gitu, aba. Terus akhirnya saling nggak buka sih, kayak cuma buka doang. Terus kan aku pakai dress kan, cuman diangkat ke atas doang, gitu doang. tinggal ngangkat doang kan. Nah si om itu cuma buka celana doang. Akhirnya di mobil main. Dimasukin lah ya. Iya, dimasukin lah ya. Posisi gayanya seperti apa? Posisi gayanya yang aku agak gimana gitu ya. Tapi udah kebelet juga sih. Ini kan di tempat duduk ini. Di jok. Iya, di jok. Dia di tuh depan atau di tengah? di tengah. Karena kan di depan agak susah kan itunya. Nah, di tengah. Aku posisinya ngebelakangin jendela itu. Terus si om itu mau masukin, cuman susah. Karena kehalang perutnya. Terus gimana dong? Karena aku sambil dalam hati ngomong, ih gimana sih, udah mau gendut, punya dia kecil lagi. Aku bilang gitu. Dimasukin berasa nggak? Enggak berasa. Terus Beda banget sama sepupu kamu ya? Beda banget, jauh banget. Punya sepupu kan gede, punya om itu kecil. Terus agak susah juga masukinnya. Kayak di sana tuh, aku tuh udah bener-bener kayak kesel banget gitu ya. Soalnya udah 15 menitan lah, nggak masuk-masuk. Terus kamunya bete dong? Aku bete banget. Kata aku, ih om gimana sih, kok masa nggak masuk-masuk. Terus pada akhirnya berhasil? Akhirnya aku yang di atas. Aku yang di atas bisa, cuman nggak berasa. Iya. Gitu, aku kayak apa ya, pura-pura menikmati aja lah gitu. Rasanya jadi kayak nggak ada yang ngeganjel gitu ya? Nggak ada yang masuk? Iya, nggak ada yang masuk. Itu bener-bener kecil gitu. Hanya di sana. Kecilan mana sama jempol? Oh, kecilan jempol. Oh, masih ada bentuknya masih. Ada bentuknya masih, cuman nggak berasa gitu. Hanya di sana. Si omnya tapi keluar? Belum. Si omnya tuh kataku udah mah kecil. Aku ngumpat kan dalam hati. Udah mah kecil, lama lagi. Bilang. Dibayar gak kamu sama dia? Dikasih duit gak? Dia ngasih duit ke aku. Ngasih duit. Berapa duit? Buat jajan. Itu ngasih duit ke aku cuma 400.000. Gitu. Aku kayak mau nggak mau ya udah aku ambil lah, lumayan lah buat jajan, aku bilang gitu. Nah di sana tuh lama banget. Aku kan udah lelah kan, aku yang di atas kan, aku udah lelah banget. Om gantian dong. Tapi pas udah mau gantian, ya kejadian lagi, susah lagi masukinnya. Di situ kayak gimana gitu. Jadi cuma sekali dong mainnya. Iya, mainnya cuma sekali. Nah di sana tuh nggak keluar. Punya dia nggak keluar. Karena apalagi kamu. Oh iya, apalagi aku. Karena di sana tuh si om-omnya kan lama kan keluarnya. Terus aku juga udah capek banget, udah pegel otot aku. Udah nggak mood ya? Udah nggak mood juga. Udah mah om-om gendut kecil lagi, aku bilang lama. Terus disana, emang by the way kamu nggak pernah pesan sama si sepupu kamu itu LDR? Enggak. Itu kayak hilang apa sih, lost contact gitu. Ya, kamu habis mandi setelah dibuang dong. Iya bener. Dia nggak kangen sama kamu? Nggak tahu juga.
Aku pernah sih lihat di IG-nya dia. Dia tuh ada foto sama cewek lain. Ya. Kayak gitu. Aku tuh kayak, ih, apaan sih? Dia pindah ternyata mau ngikutin ceweknya apa gimana gitu. Mm-mm. Dia ada foto sama cewek lain. Makanya ya udah deh, nggak apa-apa deh gitu. Semoga aja dia bahagia ya sama ceweknya yang Semudah itu. itu ya kamu nerimanya ya. Sebenarnya nggak terima sih, Mm-mm. tapi ya mau gimana lagi kan? Mm-mm. Maksudnya kayak dia tuh kan sepupu aku juga, Mm. dia udah jauh juga posisinya. Ya udah Mm-mm. nggak apa-apa lah, aku ikhlas gitu. Gitu ya. Jadi kamu mencari penggantinya dia Menjadi penggantinya melalui dia, melalui om-om. sebenarnya om tuh itu cuman kayak aku lagi bener-bener kepengen gitu, udah Mhm. kebelet. Tapi bukan tipe kamu lah ya. Tapi bukan tipe aku. Mhm. Nah, habis di sana, habis main sama om, aku pulang ke Hmm. rumah, udah dikasih duit kan sama om Hmm. juga. Hmm. Si omnya kayak minta maafin om ya deh, punya om lama, kecil lagi gitu udah Hmm. bilang. Hmm. Nggak apa-apa deh om, kataku. Nah dia bilang, katanya kalau kamu pengen eh, telepon om ya, dia bilang gitu. Hmm. Iya om, kata aku. Hmm. Aku di sana pulang nggak bareng sama om itu. Hmm. Aku pulang sendiri. Om itu nggak tahu ya pulang kemana. Iya. Nah di sana aku main lagi. Sama? Nggak main lagi ke apa sih, ke tempat klub malam. Oh, kirain main begituan lagi. Bukan. Nah di sana aku Di kan hari yang sama atau? bukan, udah ke apa sih, kayak udah semingguan gitu, udah Hmm. semingguan. Hmm. Aku kayak kepengen lagi nih, udah lama juga waktu itu sama si om itu kan Hmm. nggak asik kan, nggak enak Hmm. juga. Hmm. Nah akhirnya udah seminggu aku balik lagi ke klub malam. Hmm. Di sana aku ngelihat cowok kayak bikin aku tertarik gitu. Gimana tuh? Tapi dia tuh umurnya udah 30-an. Hmm. Tapi dia tuh yang bikin aku tertarik tuh sama badannya kayak kekar gitu, Hmm. sama sama kayak sepupu aku, tangannya berurat, tangannya Hmm. berurat. Aku tuh tertarik sama cowok yang tangannya berurat, kayak lebih maco gitu. Wow, berarti yang sering ngangkat-ngangkat beban ya? Iya. Nah di sana Hmm. aku mabuk pusing gitu. Walaupun orangnya jelek nggak masalah. Yang penting tangannya berurat. Enggak juga sih. Bisa jadi sih ya. Yang penting tangannya berurat kan, kata teman-teman juga katanya Mm-mm. kalau tangannya berurat itu sama apa, barangnya gede, barangnya bagus gitu. Emang iya? Iya, Tapi kan kalau dia gendut nggak mungkin berurat. Uratnya nggak kelihatan. enggak kelihatan kalau Berarti yang kalau gendut. yang berurat harus yang kurus baru bisa kelihatan dong. Tapi dia tuh berisi, tapi berisinya bukan berarti gendut, bukan Mm-mm. gendut, tapi dia Mm-mm. tuh kayak maco gitu lah. Hmm. Kata teman-teman aku juga, katanya kalau yang kamu kalau kalau lihat cowok, lihat tangannya dong. Aku kan awal-awal nggak tahu, kok Mm-mm. lihat tangannya sih, emang emang apa sih, emang ngaruh. Mm-mm. Iya, katanya tangannya yang berurat itu katanya barangnya juga bagus gitu. Hmm. Nah aku kan ketemu sama ada tuh si cowok yang di clubbing itu yang aku Mm-mm. bilang Mm-mm. tangannya berurat. Aku deketin, aku pura-pura pusing, aku kayak rayu-rayu dia. Mm-mm. Dia tuh kayak kayak ngeliatin aku kayak gimana gitu ya, dari atas sampai bawah dia ngeliatin aku. Mhm. Nah habis tuh dia ngajakin ini, katanya main yuk, kita main keluar kayak jalan-jalan kek. Hmm. Nah akhirnya jalan-jalan di mobil, kayak kayak ngobrol-ngobrol biasa. Mm-mm. Ternyata dia tuh ngajakin aku ke rumahnya dia. Itu sosoknya seperti apa? Maksudnya masih muda kah? Ya Si itu bapak umur berapa? umurnya 30 tahun. 30 Iya, yang tahun. aku bilang Tampangnya? tangannya berurat. Tampangnya sih mukanya biasa-biasa aja sih. Hmm. Tapi aku sukanya tuh di tangannya sama di badannya yang kayak kekar gitu. Dia pasti kan Hmm. waktu minum di klub Mm-mm. itu cuman pakai celana pendek. Dianya. Iya, sama kaosan. Kan Hmm. kalau kaosan kan kelihatan kan kayak Mm-mm. otot-otot urat-urat gitu. Mhm. Nah, aku di sana diajakin main.
awalnya kan kayak main-main biasa kata dia tuh ngajakin ke taman, ternyata dia ngajakinnya ke rumah dia gitu. Single? Enggak, ternyata dia tuh punya istri. Istrinya tuh udah lumpuh. Kata aku, oh pantesan dia tuh kayak cari-cari mangsa gitu. Ternyata istrinya lumpuh. Dia Kamu dikenalin sama istrinya? hmm, dikenalin sih, tapi istrinya kan lumpuh sama nggak bisa ngomong juga. Oh ya? Iya, Kasian dong. cuman berbaring aja gitu di tempat tidur. Emang nggak berobat ya? Berobat sih, tapi katanya agak susah disembuhin juga. Jadi istrinya tuh nggak bisa ngomong sama sekali? Iya, nggak bisa ngomong. Karena posisinya tuh dia tuh bener-bener lumpuh dan dia tuh juga nggak bisa ngomong. Dia cuma bisa nangis gitu. Aku sebenarnya di sana juga kayak, aduh, kok aku kayak nggak enak banget ya. Hati aku kayak nggak tega gitu ngeliat Terus kamu dipakai apa enggak itu? dipakai. Di depan istrinya? Iya, di sebelahnya. Karena kan istrinya di sebelah sini, aku sebelah sini main sama suaminya. Nah, ini kan aku sebenarnya kayak nolak ini ya, jangan di sini deh, kasihan sama istri kamu, Mas. Aku bilang gitu. Dia nggak apa-apa sih, emangnya kenapa sih orang lumpuh ini nggak bisa ngomong gitu. Wah parah. Parah banget sih. Dari situ kayak, ya aku tega banget ya. Tapi ya gimana, udah terlanjur aku nggak tahan juga pengen gitu. Akhirnya di sana ya kayak aku ngebuka baju akhirnya di sana gitulah kayak gitu. Nah, di sana tuh aku tuh kayak ada penyesalan gitu. Aku nih tega banget ya gitu, ngambil suaminya orang, apa sih main sama suaminya orang. Aku di sana kayak nyesel sampai kayak berminggu-minggu gitu, nggak berminggu-minggu sih, 2 mingguan lah. 2 mingguan aku tuh kayak ada penyesalan di dalam diri aku tuh. Nah, si cowoknya yang suaminya si istri yang lumpuh itu ada nge-WA ke aku lagi. Katanya gini, kamu aku kangen nih, kamu di mana gitu. Aku bilang aku di rumah, aku lagi libur kerja, emang kenapa? Kita main lagi yuk gitu. Aku bilang gini, oh nggak mau deh, aku kasihan sama istri kamu Mas, istri kamu lumpuh, nggak bisa ngomong, masa sih kamu tega banget sih ngehianatin gitu. Terus dia bilang gini, ya tapi mau gimana lagi, aku kan pengen katanya, istri aku kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kataku, ya tapi jangan gitu, kasihan istrinya, cari yang lain aja deh, jangan aku kayak menyesal banget gitu. Makanya aku di sana Jujur kamu sama dia ya? iya jujur sama dia. Dan di sana aku bilang gini, udah deh Mas, jangan kita jangan berhubungan lagi ya. Aku nggak mau, aku nggak tega sama istri kamu. Akhirnya di sana udah nggak ada berhubungan lagi. Nah, aku di sana kayak mikir, udah deh aku apa sih, jangan kayak gitu lagi deh. Aku kan kayak kasihan sama istrinya tuh. Gitu aja sih Kak Oh cerita gitu. dari aku. Iya tapi kan sadis juga ya, maksudnya Iya. gini. Kalau udah selingkuh, Udah terus selingkuh. itu double-double loh. Selingkuh. Habis selingkuh dia begituannya di depan Di depan istrinya. istrinya. Bukan udah gitu nggak sampai situ, istrinya tuh dalam keadaan lagi lumpuh. Berarti kan Iya. triple kill gitu. Triple kill. Nyakitinnya kan luar biasa gitu kan. Iya, Kalau benar. misalnya kayak gitu ngeri loh, say, nanti aduh ajabnya cepet. Karena apa? Istrinya kan dia kalau mau bersuara pun dia juga nggak mau kan lumpuh kayak gitu ya. Iya, nggak bisa. Dia cuma bisa Sakit. nangis. Siapa sih yang mau sakit ya? Bukannya suaminya mikir, bantuin pengobatan, nemenin dulu sampai sembuh atau bagaimana caranya, malah melakukan kayak gitu. Itu laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Iya, kasihan juga Jadi sih sebenarnya. pas kamu udah menolak dia dan apa namanya udah berpikir gitu ya beribu-ribu kali untuk kayak gitu, jangan. Karena apa, jadi pelakor aja apa namanya sanksi sosialnya udah berat, apalagi benar. begitu di depan istrinya yang kamu sama dia kan nggak tahu apa-apa ya, maksudnya nggak ada
dendam atau apa, nggak kenal. Nggak kenal Masa juga. tiba-tiba nyakitin kayak gitu. Ya ibaratnya nih ya, kalau lo mau jadi pelakor juga lihat-lihat orang dulu kali ya. Maksudnya kalau yang istrinya sampai dalam keadaan kasihan kayak gitu, kita harus punya hati juga. Dan yang kamu lakukan untuk menyetop itu udah bagus. Walaupun kamu hilaf ya awalnya Iya, ya. iya. Ada yang mau disampaikan nggak sama istrinya? Kalau barangkali dia nonton. Buat istrinya, aku minta maaf karena udah berbuat yang gak bikin apa sih, bikin sakit hati. Buat mbaknya, mohon maaf ya. Dan buat yang kalian semua, dijadiin pelajaran aja, jangan sampai kayak aku gitu, demi memuaskan sampai-sampai tega apa sih ngerebut Menghalalkan segala cara. menghalalkan segala cara sampai-sampai main depan istrinya yang sedang lumpuh. Buat si laki-laki bejat itu, Buat si laki-laki bejat itu, tolong jaga istrinya yang baik, dijaga. Karena kan kalau udah sembuh, dia bisa melayani masnya dengan sepenuhnya lagi. iya betul. Lagi pula itu kan merupakan ujian ya buat Iya, suami, ya sabar gitu kan. Toh pahala untuk suami yang merawat istri sakit itu kan ada hitungannya lah, ada bayarannya di mata Allah gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pahala buat si suami gitu kan. Minimal kalau misalnya udah nggak cinta lagi atau apa, dia jangan di depan istrinya lah tega kan, itu benar-benar tega betul itu. Tidak bisa dibenarkan hal kayak gitu, menyakiti istri dalam bentuk apapun itu kan psikis yang disakiti ya, walaupun Iya. bukan fisik tapi kan psikis kita kayak dipertontonkan sesuatu yang dia sangat sakit sekali di dalam hati gitu. Kalau buat sepupu kamu, ada yang mau disampaikan nggak yang di luar negeri di sana tuh yang udah punya pacar? Semoga masih ingat kejadian kita itu kayak gimana dan Dia udah move on tuh kayaknya sama pacar baru. iya nih kayaknya. Dan semoga aja sama pacar barunya langgeng lah. Dan semoga aja jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak senonoh Iya lagi. seperti kamu sama dia ya. Iya, seperti aku Ya sama itu juga dia. sama sepupu nggak bagus say. Nggak Kalau bagus. kalau apa? Kalau kalian anaknya nanti menurut penelitian kan jurnal-jurnal itu kalau misalnya saudara nikah itu kan rata-rata anaknya mengalami kayak keterbelakangan, cacat mental atau apa gitu kan. Banyak penelitian yang mengatakan kayak gitu. Iya. Jadi kita hindari aja yang seperti itu kan, nggak bagus juga. Oke, kira-kira ceritanya bisa diambil ya hikmahnya dan bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontoh. Sekali lagi hanya untuk diambil pelajaran. Semoga kita terlindungi, keluarga kita dari bahaya-bahaya apapun itu, dan kita bisa lebih waspada lagi, menjaga diri dan kehormatan, apalagi kita sebagai wanita. Gitu. Iya. Terima kasih ya ceritanya, Kenny. Iya.